Halo. Kami dari kelompok 8 hari ini akan membahas mengenai momen dan fungsi pembangkit momen. Adapun materi yang pertama itu momen Sekitar rataan. Fungsi pembangkit momen. Pada materi terkait mengenai momen, kami akan bahas tentang jenis-jenis dan contoh momen. Pada bagian kedua akan membahas mengenai momen sekitar rataan dengan jenis-jenis dan contoh momen sekitar rataan. Yang ketiga yaitu fungsi pembangkit momen, mengenai jenis-jenis dan juga contoh fungsi pembangkit momen. Halo, aku Septi Melani Putri Tambunan dengan NIM 4213230003 akan ikut bergabung mengenalkan pada kalian apa itu momen. Mari kita simak sama-sama. Bagian yang pertama yaitu momen. Kita ambil dari definisi yang pertama, jika X merupakan variabel random dari momen ke K yang kita notasikan sebagai mu K. Didefinisikan sebagai mu K sama dengan probability X pangkat K dengan K-nya dimulai dari 1, 2, 3, sampai seterusnya. Pada definisi yang kedua, andaikan X adalah suatu variabel random dengan distribusi probabilitas Fx, nilai harapan dari X dapat ditulis sebagai berikut. Probability X, jika X-nya diskrit, maka sigma X dikali Fx. Probability X, jika X-nya continue, yaitu integral X kali Fx dx. Setelah mengenal momen, mari kita kenal dulu lebih dalam apa saja jenis dan juga contoh momen. Jenis-jenis momen terbagi atas dua, yaitu momen diskrit dan juga momen kontinu. Untuk momen diskrit, jika X adalah sebuah ubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu K akan kita definisikan sebagai mu aksen K sama dengan sigma dari X pangkat K dikalikan dengan Px. Sedangkan untuk momen kontinu, jika X adalah pubah acak kontinu dengan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X ke X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu K, maka kita definisikan sebagai mu aksen K sama dengan integral X pangkat K kali Fx dx dengan batas bawah min tak hingga sampai positif tak hingga. Selanjutnya mengenai contoh soal yang pertama mengenai momen diskrit. Berikut diberikan distribusi peluang dari pubah acak X dengan X1 peluangnya 1/4 dengan X2 peluangnya 1/8, X3 peluangnya 1/8 dan juga X4 peluangnya 1/2. Hitunglah nilai mu3. Dapat kita lihat mu3 merupakan probability atau expectation X pangkat 3. Tadi rumus momen diskrit bisa kita substitusikan saja sigma X pangkat 3 dikali Px. Karena nilai X-nya di batas 4, jadi kita tinggal ubah sigma X pangkat 3 dikali Px dengan batas X-nya dengan 1 sampai dengan ke 4. Selanjutnya kita substitusi mu3 sama dengan, karena X-nya itu 1 sampai 4, kita ubah aja 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 dan juga 4 pangkat 3. Selanjutnya kita masukkan nilai probability-nya sesuai dengan urutan X-nya, sehingga kita dapat nilai akhir yaitu 293/8. Yang kedua, contoh soal untuk momen kontinu. Misalnya fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 2x/3 dengan X lebih kecil dari 2, X lebih besar dari 1. Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Pertanyaannya, hitunglah mu3. Dapat kita selesaikan dengan persamaan momen kontinu bahwa mu3 sama dengan expectation atau probability X pangkat 3 sama dengan integral X pangkat 3 Fx dx dengan batas bawah min tak hingga sampai positif tak hingga. Dari sini dapat kita substitusikan mu3 sama dengan integral X pangkat 3 Fx dx dengan batas min tak hingga sampai dengan 1 ditambah integral X pangkat 3 Fx dx dengan batas 1 sampai 2
ditambah juga yang terakhir yaitu integral x pangkat 3 fx dx dengan batas bawah 2 sampai positif tak hingga. Dari sini dapat kita lihat data yang diberikan fungsi densitasnya hanya yang berbatas dari x lebih kecil dari 2 dan juga x-nya lebih besar dari 1. Jadi tinggal kita substitusi itu fx yang pertama itu kan dia positif tak hingga, maka berhasil memiliki nilai 0. Sedangkan untuk integral fx dengan batas atasnya positif tak hingga juga kita ganti dengan 0. Maka kita dapat hasil akhir persamaan yang terakhir yaitu hasil dari integral x pangkat 3 2x per 3 dx mendapatkan hasil 2/15 x pangkat 5 dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Kita substitusikan nilai 2 dan juga satunya, kita dapat hasil akhir 62/15. Halo, aku Yohana Yulia dengan NIM 4213530011 akan ikut bergabung mengenalkan pada kalian apa itu momen sekitar rataan. Sebelum kita ke situ, mari kita simak sama-sama apa itu momen sekitar rataan. Momen sekitar rataan dengan definisi jika X adalah perubahan acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K dengan definisi sebagai mu K sama dengan E buka kurung X dikurang mu pangkat K diketahui K sama dengan 0,1, 2,3 dengan seterusnya. Setelah mengenal apa itu momen sekitar rataan, mari kita kenal jenis dan juga contoh momen sekitar rataan. Momen sekitar rataan dibagi menjadi dua, yaitu momen sekitar rataan diskrit dengan definisi jika X adalah perubahan acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X besar di X kecil, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K didefinisikan sebagai mu K sama dengan sigma X menuju X dikurang mu K dikali Px. Yang kedua, momen sekitar rataan kontinu dengan definisi jika X adalah perubahan acak kontinu dan Px adalah nilai fungsi densitas dari X besar di X kecil, maka momen sekitar rataan ke K dinotasikan dengan mu K dengan definisi sebagai mu K sama dengan integral dari minus tak hingga menuju tak hingga dengan X dikurang mu pangkat K dikali Fx dx. Berikut contoh soal dari momen sekitar rataan. Soal berikut ini menggunakan rumus momen sekitar rataan diskrit. Memiliki fungsi peluang dari X berbentuk Px sama dengan 1/3. Diketahui X adalah X sama dengan 1,2,3. Hitung mu 3. Penyelesaian berdasarkan definisi momen sekitar rataan diskrit, maka mu 3 sama dengan sigma X menuju X dikurang mu pangkat 3 dikali Px. Berdasarkan definisi rataan diskrit tersebut, maka mu sama dengan EX sama dengan sigma X menuju X dikali Px sama dengan sigma dari X sama dengan 1 menuju 3 ke X dikali 1/3 sama dengan 1/3 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 dengan hasil 2. Jadi mu 3 sama dengan sigma X sama dengan 1 menuju 3 dari X dikurang 2 pangkat 3 dikali 1/3. Mu 3 sama dengan 1/3 dikali
1 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 2 dikurang 2 pangkat 3 ditambah 3 dikurang 2 pangkat 3 dengan mu 3 sama dengan 1/3 dikali minus 1 ditambah 0 ditambah 1 dengan hasil 0. Halo semua, aku Talita Nakon Hasibuan dengan NIM 42135300004 akan ikut bergabung mengenalkan pada kalian apa itu fungsi pembangkit momen. Mari kita simak sama-sama. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai fungsi pembangkit momen dimulai dari definisi. Fungsi pembangkit momen didefinisikan bahwa jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X dinotasikan dengan mxt didefinisikan sebagai mxt sama dengan E buka kurung E pangkat Tx. Nilai T berada di antara minus H dan H, di mana nilai H lebih besar dari 0. Setelah mengenal apa itu fungsi pembangkit momen, mari kita kenal jenis dan juga contoh fungsi pembangkit momen. Untuk jenis fungsi pembangkit momen dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada fungsi pembangkit momen diskrit. mxt sama dengan sigma x dari E pangkat Tx dikali Px. Dan yang kedua, ada fungsi pembangkit momen kontinu, di mana mxt sama dengan integral E pangkat Tx dikali Fx dx dengan batas atas tak hingga dan batas bawah minus tak hingga. Untuk yang selanjutnya ada sifat-sifat fungsi pembangkit momen. Dibedakan menjadi 3 sifat. Yang pertama, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka mcxt sama dengan mxct. Yang kedua, jika X adalah peubah acak dan C adalah sebuah konstanta, maka mx tambah C di titik T sama dengan E pangkat CT dikali mx di titik T. Dan yang ketiga, jika X adalah peubah acak sedangkan A dan B adalah dua buah konstanta, maka mx tambah A per B di titik T sama dengan E pangkat AT per B kali mx di titik T per B. Untuk materi terakhir yaitu fungsi pembangkit momen dari distribusi khusus, di mana di sini saya akan menjelaskan 4 distribusi. Yang pertama ada parameter distribusi Bernoulli. Rata-rata sama dengan P, varian sama dengan P dikali 1 kurang P, dan fungsi pembangkit momennya ialah 1 kurang P ditambah P dikali E pangkat T, di mana T elemen bilangan real. Dan yang kedua parameter distribusi binomial. Untuk rata-rata sama dengan N kali P, dan untuk varians N kali P dikali 1 kurang P. Untuk fungsi pembangkit momennya 1 kurang P ditambah P kali E pangkat T, di mana T merupakan elemen bilangan real. Untuk yang ketiga ada parameter distribusi Poisson. Rata-rata sama dengan lambda, varian sama dengan lambda, dan yang terakhir ada fungsi pembangkit momen sama dengan E pangkat lambda dikali E pangkat T kurang 1, di mana T elemen bilangan real. Dan yang terakhir parameter distribusi seragam. Untuk rata-rata setengah dikali alfa tambah beta, varian setengah kali beta kurang alfa kuadrat. Dan yang terakhir ada mxt atau fungsi pembangkit momen sama dengan E pangkat beta kali T kurang E pangkat alfa kali T per T dikali beta kurang alfa, di mana T tidak sama dengan 0. Baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai fungsi pembangkit momen. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih.